Jadi di atas itu benar-benar dibikin kamar utama yang luas banget teman-teman. Dan gue suka banget wallpapernya. Menarik ya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia di kawinannya Bang Beo. Bukan ya. Ini adalah Sumarekon Mutiara Makassar. Keren banget ya, rumahnya itu model Eropa teman-teman. Dan ini ada di Makassar, keren banget sih. Beda sama yang lain. Jadi kalau kita mulai dari atas, teman-teman bisa lihat. Kalau dari kamera ini pasti kelihatannya flat-flat aja tuh atasnya. Padahal sebenarnya ada atap pelananya yang begini. Nah, itu caranya adalah ada atap pelana begini, habis itu ada dak-dakan. Habis itu dak-dakan itulah yang berfungsi sebagai tempat talang airnya. Teman-teman bisa lihat itu ada permainan profil-profil ya. Dan yang kerennya itu setiap profil yang paling atas itu dikasih warna hitam teman-teman. Untuk penegasan dari garis profil yang horizontal itu. Fungsinya satu ya pasti untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih lebar lagi. Padahal rumah ini udah 7 meter loh lebarnya. Dan ini tanahnya ada di 7 kali 12. Habis itu ada permainan silang-silang begitu yang ngingetin kita sama bangunan-bangunan kolonial zaman dulu. Di bawahnya lagi ada profil lagi dan ada permainan tali air lagi. Dan ada architrave deh teman-teman. Bagian beranda ini ditonjolin ke depan. Jadi ada dak yang keluar ke depan, yang sebenarnya nggak ada gunanya nih kita pakai setengah kuda-kuda kayak gini. Tapi ya itu dia, untuk ngebikin rumah ini makin kelihatan Eropa ya ada permainan setengah kuda-kuda seperti ini. Dan di sini juga ada architrave deh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen bikin satu rumah yang gayanya Eropa, bisa dicontek dari architrave ini. Habis itu bikinlah temboknya lebih tebal kayak gini. Ini temboknya sekitar 30 cm. Habis itu taruhlah si jendelanya itu lebih mundur lagi teman-teman. Nah, habis itu gunakan satu jendela yang modelnya French door kayak gini. Tapi ini ada yang unik nih. Aneh loh. Ini cuma ditempel stiker doang ternyata. Mestinya ini juga bisa pakai variasi dari aluminium. Tempel begini dikasih sealant, dia akan lebih nyata lagi ada bentuk 3 dimensinya. Tapi ya oke juga, ternyata bisa dengan ada stiker kayak gitu udah ngebikin pintu atau jendela kita kelihatan seperti French door. Ada yang unik juga di bagian ininya. Ini dari besi. Besinya itu bentuknya silinder. Habis itu teman-teman bisa lihat ke sini. Ini dia gunain besi C yang didouble. Satu ngarah ke sana, satu ngarah ke sini. Nah, jadi bentuknya kelihatan seperti ada profil ya, padahal ini cuma ada gabungan C yang besar dan C yang kecil. Habis itu dikasih besi hollow dan dikasih kaca tempered. Kenapa bisa tempered? Karena di sini udah ada tulisannya teman-teman, tempered dan SNI. Ini kalau teman-teman perhatiin di situ udah ada lambang tempered ya. Penting banget buat kita punya satu carport yang pengen kelihatan transparan harus tetap pakai tempered supaya aman. Kalau sampai ini kejatuhan ranting pohon atau apapun, dia pecahnya itu seperti kaca mobil karena tempered itu adalah bahan kaca mobil. Dibandingin kalau ini pakai kaca beneran. Begitu ada ranting yang jatuh, dia pecah, dia bisa ngelukain teman-teman. Emang ada yang bilang ngakalin aja lah pakai kaca film gitu. Karena dengan ada kaca film ketika pecah itu akan nempel sama stiker ya. Tapi menurut gue itu tetap nggak safe. Lebih bagus kalau emang kita pengen punya yang transparan seperti ini, ya harus tetap pakai kaca tempered. Kalau untuk ininya unik carportnya. Dia pakai keramik 30-30 aja, sederhana. Tapi disusunnya bata dan dikasih tali air seperti ini. Tali air ini bisa dibilang nggak ada fungsinya nih. Cuman untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebar. Kenapa? Karena mestinya kalau tali air seperti ini, di bagian sini juga dikasih tali air nih teman-teman. Dan di bagian sini dikasih tali air juga. Supaya kalau ada air itu, dia bisa mengarah ke luar carport. Kalau kayak gini, nih airnya bisa nampung ke carportnya. Cuman nih gue rasa karena ini rumah contoh ini juga lokasinya ada di depan. Jadi ya ini cuman buat hiasan doang. Kenyataannya nanti mungkin akan dibikin tali air di pinggir-pinggirnya. Dan jangan lupa kalau kita mau bikin sesuatu yang klasik, mesti bikin profil-profil seperti ini juga. Sederhana aja, ini profilnya bentuknya modern sebenarnya. Tapi begitu ada profilnya membuat rumah ini kelihatan lebih beda, lebih Eropa, lebih klasik lagi. Oke, sekarang kita mau masuk rumahnya. Unik,
begitu naik ke teras itu warna dari ubinnya beda. Dia gunain homogeneous style 25x50, warnanya itu lebih gelap daripada warna carportnya. Dan ini lebih glossy teman-teman. Tapi tetap keset ya. Karena kalau kita punya teras ya harus ubinnya juga keset supaya kita aman nggak jatuh. Cuman dibikin lebih gelap supaya ada perbedaan antara carport sama bagian rumahnya yang bisa dibilang mewah. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ada yang unik di sini. Pintunya ini dari solid dan ini solidnya itu udah diduko dan dikasih di sini kaca lagi. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari model pintu utama. Ini di kaca ini tuh dikasih sunblast supaya kita nggak bisa ngintip ke dalam, tapi cahaya matahari tetap bisa masuk ke dalam rumah ini. Dan yang uniknya kalau kita mau bikin sesuatu yang agak klasik-klasik gitu, kita bisa pakai model yang seperti ini nih. Jadi dibagi begitu teman-teman. Ini kusennya itu sampai atas, cuman bagian sininya itu ditutup, biasanya kaca full begitu, tapi ini dibikin yang motifnya sama seperti pintu ini. Jadinya ketika kita tutup, ada 4 kotak. 4 kotak ini yang ngebikin pintu ini kelihatannya rame, klasik, tapi nggak norak. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Cuman ada yang kurang menarik nih, karena dia belum gunain smart lock di bagian pintu depannya. Kalau zaman sekarang, selalu gue ingetin teman-teman, kita sekarang kalau mau ganti smart lock tuh gampang. Kita tinggal ke Tokopedia, kita lihat di Bardi, habis itu kita pesen smart locknya, habis itu kita pasang plus pemasangan, langsung dipasangin, 1 hari jadi dan rumah kita udah smart lock. Dan itu bisa dipencet-pencet dari handphone. Baru nyampe rumah, belum nyampe rumah, kita udah pencet dulu untuk bukain, dia bisa buka. Mantep tuh. Bukan gimana-gimana, emang kita pakai nih. Gue lagi suka, gue kalau lagi suka barang itu pasti gue kasih tahu ke teman-teman, kita share. Nah, tapi gue amazed man, karena satu barang itu bisa apa ya? Bisa jadi pembicaraan banyak orang. Nyokap gue nanya, kakak gue nanya, semua orang nanya. Makanya gue, wih keren nih, ya kan kalau ada smart lock-nya kan ngebikin rumah itu kelihatan lebih modern lagi. Nah, begitu masuk unik. Harus gue bilang ini adalah interiornya unik banget. Sesuai sama siapa yang lewat itu. Jadi kita lagi bawa teman kita nih, Iwang. Dia jagoan di interior kita. Lagi kita ajak ke sini karena interior di sini benar-benar menarik. Nah, ini adalah ruang tamunya, benar-benar unik. Kenapa? Kalau kita mulai dari sebelah kiri sini, ini wall panelnya unik. Jarang banget ada desainer interior yang bikin kayak begini nih sekarang. Dan apalagi di bagian sininya itu nggak sederhana aja, tapi tetap dikasih profil. Bayangin ya kalau di sini nggak dikasih profil, nggak akan sebagus ini tampilannya. Dan ini udah dikasih LED muter, yang ngebikin kalau kita sekarang naruh-naruh barang di sini seperti ini, itu akan dapat cahaya dari LED-nya itu, dan akhirnya si barang-barang ini akan kelihatan makin unik aja. Dan ini kalau kita duduk di sini, ini benar-benar udah eye level banget, enak banget untuk ditonton. Dan di belakang sofa ini juga dikasih setengah dinding seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau bikin klasik-klasik, kita bisa nyontek di sini. Jadi belilah profil di tukang kayu, habis itu kita bisa cat dia pakai cat tembok seperti ini. Hasilnya itu setengah dinding yang ngebikin rumah kita bener-bener kelihatan klasik banget. Dan padu-padankanlah dengan ini nih, wallpaper motifnya fabric, ya agak kotak-kotak seperti ini. Bener-bener kombinasi yang bagus banget untuk rumah tipe klasik kita. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa lihat, oh ini keren sih. Jadi kadang-kadang kalau kita mau milih-milih barang itu juga mesti di mix and match. Jadi ini dari bahannya kayak tembaga gitu, habis itu di sini kayak kulit ular gitu ya. Bener-bener mewah banget, apalagi di sininya dikasih hiasan-hiasan emas kayak gini yang ngebikin rumah ini kelihatan makin mewah aja. Yuk kita ke sini. Nah, ini unik ya. Oh, teman-teman lihat, selalu ada kaca-kaca di mana-mana. Fungsinya itu adalah untuk ngebikin ruangan kita kelihatan lebih luas. Tapi kalau kacanya flat-flat aja nggak akan menarik. Lebih menarik kalau kita bikinnya kayak begini. Karena ini modelnya klasik, dibikinlah satu kaca cermin seperti ini yang dikasih bevel. Dan yang gue suka adalah bevelnya ketemu nih teman-teman. Nah, karena bevelnya ini ketemu, ngebikin bevel ini jadi lebar. Begitu jadi lebar, jadi semakin kelihatan mewah, keren.
Dan nggak lupa detail-detail kecilnya seperti ini, di sini juga dikasih profil-profil yang ngebingkai si cermin ini. Dan ini nih unik banget. Kayak fireplace ya? Iya. Pemadam, bukan pemadam kebakaran, apa namanya? Api unggun. Bukan. Fireplace itu apa bahasa Indonesianya? Cerobong asap. Cerobong asap. Oke. Tungku perapian. Tungku perapian. Tungku perapian ya? Kok tungku perapian bisa buat masak ayam dong? Enggak ya, enggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Ini menarik sih, kalau di rumah-rumah Eropa pasti ada fireplace ya. Cuman ya bukan fireplace beneran. Tapi sebenarnya fungsinya adalah untuk naruh-naruh pajangan buku-buku dan naruh pajangan-pajangan di atasnya ini. Untuk pajangan-pajangan seperti ini tingginya kurang lebih 1 meter teman-teman. Itu cocok banget dipadu padan sama meja makan seperti ini. Nah, meja makan ini bulat, diameternya 90, jadi ini benar-benar enak banget untuk ukuran meja makan. Yang di tengah-tengahnya itu masih enak untuk ditaruh lauk, karena ini diameternya 90 cm, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini dari depan sampai ke belakang ini nih benar-benar paralel banget. Ini konsepnya open space, teman-teman, jadi nggak ada sekat sama sekali. Jadi ngebikin rumah ini kelihatan lebih luas lagi. Dan di sini masih ada island nih, pakai motif Carrara. Dan ini teman-teman lihat deh, ini masih ada sisa di sini. Banyak, jadi sebenarnya ini masih bisa buat ditaruh kursi bar. Cuma ada yang sayang, ini mejanya bundar tapi ininya nggak membundar teman-teman, ini mengotak nih. Ini ngebikin kurang serasi. Andaikan dia pakai satu yang bulat begini besar, pasti akan lebih manis lagi. Nah, di bagian sininya teman-teman bisa lihat, ini tuh sebenarnya tembok biasa aja. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini tuh, ini tembok biasa, habis itu dikasih lah profil kayu di sini, muterin, bikin begitu. Habis itu baru dicat tembok, bisa lah jadi modelnya seperti ini. Dan kasihlah dia 2 figura seperti ini yang letaknya benar-benar kiri kanan itu sama. Jadi harus kiri kanannya sama, karena itu adalah kaidah kalau kita mau bikin rumah klasik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tempat buat kulkasnya. Dan ini modelnya dicowak aja sederhana di sini, dan udah ada lampu-lampunya LED. Dan udah pakai kompor induksi. Kalau top table-nya dia gunain motif white Carrara dan dilangsungin ke atas begini, sama gitu. Ini backsplash dan top table-nya sama. Itu ngebikin dapur ini kelihatan lebih bersih. Bayangin ya kalau misalnya ininya beda-beda, kadang-kadang keramaian. Kalau ini sederhana aja, tapi ini udah mereknya udah oke, Modena, dan ini juga udah Modena. Nah, gue selalu ingetin kalau kita pakai model kayak gini, ini harus selalu sering dikencengin karena ini akan selalu oglek, beda sama yang model ditaruh di dinding kayak gini. Dinding kayak gini dia akan selalu kuat. Kalau ini kita mesti ngencengin sering-sering nih, paling enggak ya berapa bulan sekali lah. Cuman model kerannya ini akan selalu lebih bagus kalau yang untuk ditanam di meja daripada yang ditanam di dinding. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, semuanya di sini pakai duko dan udah dikasih profil-profil seperti ini. Yuk kita ke sini. Ternyata di sini masih ada satu ruangan untuk ngumpul lagi dan dingin, bro. Kenapa? Ternyata di sini ada AC outdoor ya. Dan AC outdoornya ditutupin kayak gini, jadi kalau gue sih mendingan ya udah AC outdoornya ditunjukin aja. Biarin aja daripada ditutupin kayak gini. Kenapa? Karena secara estetika juga bagus, secara buat pamer juga bagus, bro. Beli AC outdoor kayak gini kan mahal. Gak bercanda teman-teman. Tapi ini unik banget loh. Ini ruangannya kecil, nggak terlalu besar, 3x3, tapi masih bisa buat nongkrong lagi dan bisa makan yang private. Mungkin kalau kita bosen makan di situ, bisa makan di sini. Masih ada semi outdoornya, dan yang uniknya di sini pakai conwood, teman-teman. Ada besi, habis itu dikasih conwood kayak gini. Ngebikin ruangan ini tuh terasa lebih anget karena ada nuansa kayunya. Dan ini gue suka banget sih. Tempel-tempelin kayak gini, habis itu ditonjol-tonjolin seperti ini. Kalau teman-teman suka pola yang seperti ini, bisa di pause videonya, habis itu contek cara mereka bikin pola pemasangan keramiknya. Yuk, sekarang kita menuju ke masuk lagi. Dan ini gue suka sih, ini pakai pintu geser. Jadi benar-benar menghemat space. Bayangin ya kalau misalnya ini dibukanya begini, pasti ganggu yang duduk di sini atau bisa kena ke bar di situ. Yuk, sekarang kita masuk. Dan di sini ada kamar. Kenapa di lantai bawah ini ada kamar, teman-teman? Ya tentu ini cocok untuk orang tua kita yang mau nginep di rumah kita nih. Di sini ada cermin yang besar banget yang ngebikin ruangan ini benar-benar kelihatan sangat besar. Habis itu yang gue suka adalah permainan plafonnya. Plafonnya itu teman-teman bisa lihat ya, di sini ada profil-profilnya. Dan yang gue suka di ujung ini juga tetap dikasih profil.
Padahal ini gunanya adalah untuk nutupin mesin dari si korden ini, tetap dikasih profil dan dikasih lampu. Ngebikin rumah ini benar-benar kelihatan mewah banget. Dan ini gue suka, ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ini ada dicetak pakai gypsum, dibikin kayak gini. Habis itu baru masuk ke lemarinya di bawah. Dan lemarinya juga nggak lupa pakai profil-profil terus. Dan ya itu dia, setengah dinding ini emang bener-bener ngebikin rumah ini kelihatan beda. Jadi kalau teman-teman pengen bikin rumah yang interiornya klasik, nomor satu bikinlah ini. Setengah dinding yang ada profil-profilnya, pasti akan langsung touch-nya beda. Dan buat headboardnya juga menarik. Jadi ternyata kalau klasik dicampur sama modern tetap bagus. Karena ini pola-pola seperti ini adalah pola-pola modern nih teman-teman. Jadi ada kecil, besar, kecil, besar, besar, kecil, kecil, besar, kecil, besar, besar gitu. Ini kalau teman-teman suka pola seperti ini ya bisa di-pause video ini, habis itu dicontek untuk bikin headboard. Yuk sekarang kita menuju ke lantai 2. Tapi sebelum menuju ke lantai 2 ternyata di bawah ini ada satu kamar mandi. Dan yang gue sukanya, kamar mandi ini tetap punya satu kaca nih. Kaca jendela zigzag yang ngebikin sirkulasi di kamar mandi ini akan selalu bagus. Cuma gue selalu ingetin sama teman-teman ya, kalau kita mau bikin satu kamar mandi yang lokasinya ada di bawah tangga, jangan lupa untuk mastiin kalau lubang pembuangan ini itu posisinya lebih tinggi daripada got kita yang di depan. Jangan akhirnya di depan nggak kenapa-napa, banjirnya dari dalam kamar mandi kita. PR kan? Habis itu mau buangnya kemana coba? Masa buang lagi ke situ ya nggak bisa kan? Mesti begini, keluar ke depan, keluar depan. Jadi harus benar-benar dipastiin kalau lubang pembuangan itu ada di atas got yang ada di depan rumah kita. Ya gue suka banget di sininya teman-teman. Ini pakai RC Traff juga. Jadi kalau kita mau bikin rumah klasik ya harus ada permainan-permainan RC Traff seperti ini. Cuman ya ini gue nggak suka nih. Kalau gue sendiri pribadi nggak suka sama warna yang abu-abu kayak gini buat jadi kamar mandi. Kenapa? Karena ini akan nimbulin jamur air yang susah banget dibersihin. Mungkin teman-teman bosan kali dengerin gue selalu ngomong kayak gini. Tapi sejujurnya salah satu yang pekerjaan yang paling menyebalkan seumur hidup gue sebagai arsitek, bro, adalah ngebersihin begituan. Jadi mendingan dari awal gak usah pakai begituan. Ya sekarang kita naik ke atas. Gue kalau disuruh bersihin gitu kadang-kadang gue suruh klien gue, udahlah pak, saya minta tolong deh pak, kita ganti aja gimana keramiknya. Yuk kita naik ke atas yuk. Ini pakai homogeneous cell 6060, motifnya white Carrara dan udah dikasih plain. Yuk. Wah, ini asik sih. Jadi di rumah ini itu udah ada jendela di sini, jadi ngebikin lorong di tangga ini nggak akan pernah gelap. Dan ini gue keren banget. Ini pakai besi loh teman-teman. Ini cara bikinnya sederhana loh sebenarnya. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat di sini, lihat di sini nih, ini besi ada dua nih. Jadi kaca ini dijepit. Habis itu dikasih kayak begini lagi, di belakangnya dikasih juga, jadi ngejepit. Yuk. Oh. Kenapa begini ya? Bingung loh gue. Jadi kalau teman-teman lihat rumah-rumah developer kenapa sih nggak pernah ada pintunya ya, supaya AC-nya itu bisa semua tuh dingin. Jadi kita kalau lagi nengok rumah developer juga dingin. Abis itu ya supaya nggak perlu buka-buka gitu, ngerepotin. Cuman nih gue bingung kenapa pintunya dua ya? Kenapa ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa bantu kita, bisa tulis komen di bawah ya. Kenapa pintunya ada dua? Dan AC-nya ada dua. Tadi mau 2 kak. Oh. Bingung gak lo? Apa alasannya? Coba kita belok sini dulu deh. Oh alah. Nggak juga sih. Mana ya? Oke, bantuin kita ya. Teman-teman, gue bingung juga soalnya di sini dia masuk ke walk-in closet. Cuman andaikan ini disekatnya di sini, toh juga di sini ada pintu lagi, bener nggak? Ah, tapi udahlah, kita mulai dari sini dulu, dari depan. Jadi di atas ini ada 2 kamar teman-teman. 1 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Yuk kita kamar tidur anak dulu. Wah, keren ya. Impresi gue sih, gue suka banget. Nomor 1 karena ini ramah anak banget. Jadi kalau kita punya anak kecil nggak akan kena sudut-sudut.
Abis itu nih teman-teman bisa lihat ininya udah dilengkungin, di bagian sini juga dilengkungin. Bagus ya. Dan di bagian sini ada satu lengkung lagi. Ini kalau kita mau bikin yang sesuatu yang klasik teman-teman, ini sama ini tuh besarannya harus sama. Abis itu di sini besarannya sama tapi fungsinya beda. Di sini bisa jadi tempat buat naruh-naruh barang, sedikit perintilan-perintilan, dan ada kacanya. Jadi bisa digunain juga untuk jadi meja rias. Menarik loh. Dan yang gue suka detailnya, lihat deh. Kacanya itu di sebagian sininya tuh dikasih emas. Jadi benar-benar mewah. Dan ini namanya juga rumah zaman sekarang, compact. Jadi selalu ada penyimpanan di mana-mana. Dan ini Duco teman-teman. Dan di atasnya ini baru dikasih APL. Emang ya Duco itu selalu jadi jagoannya kalau kita mau bikin rumah klasik. Karena ya itu ada keterbatasan HPL, dia tuh nggak bisa yang aneh-aneh seperti ini nih. Kayak gini-gini dia tuh nggak bisa nih. Ini gue suka atasnya tuh detail teman-teman. Ini tuh dikasih wallpaper yang sama, ikut melengkung juga, dan wallpapernya itu naruhnya begini nih. Jadi ngebikin ruangan ini tuh benar-benar kelihatan lebih luas lagi. Selalu ada setengah dindingnya, dan di sini ada meja untuk belajar yang bisa dipakai buat rias juga karena ada cermin yang besar. Tapi yang gue highlight, gue suka banget ini. Gue suka banget. Wallpapernya itu floral gitu. Ini lagi ngetrend sih sekarang, cuman kadang-kadang susah untuk nyari vendor yang punya wallpaper motifnya sebagus ini. Ini seakan-akan ada lukisan di dalam kamar kita. Widih, keren. Nelson Mandela. Keren. It always seems impossible until it's done. Bener juga sih. Tiba-tiba selesai aja. Tiba-tiba selesai aja. Apa lu? Putus jadinya? Kagak gila. Oh iya. Iya kan konklusi bro. Kita kesini, di sini ternyata. Enggak teman-teman, doain dong. Baru di depan juga kita pakai sepeda priwetnya Bang Bewok. Lu lihat belum sepedanya mau dibawa pulang ke Jakarta, Ben? Sepeda depan. Mau pengen banget lu bro. Ya gitu nih openingnya nih. Iya. Aduh, gila. Kita bawa bapak banget joknya. Hah? Gimana sih? Padahal bawa bapak cuma lu doang. Enggak ya? Oke. Yuk kita masuk ke sini. Nah ini mumpung ada Doi nih. Kita tanya sama dia. Doi, kenapa nih pintunya dua? Pintunya dua Nah, buat pengembangan bang. buat pengembangan. Oke diem dulu. Kenapa AC-nya dua? Oh ini apa sih? Mulai bingung. Oh ini rencananya aslinya kamarnya ada dua. Oke. Sekarang dijebol jadi kamar buat kamar utama. Oke, jadi benar, pintar juga Bang Doi. Jadi ini sebenarnya ada dua kamar teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin rumah ini di atas itu ada 3 kamar bisa, mau dibikin di atas 2 kamar karena di bawah udah ada kamar juga bisa. Oke, menarik. Oke, sekarang kita masuk ke kamar utamanya. Yang ini berarti optional 1, jadi di atas itu benar-benar dibikin kamar utama yang luas banget teman-teman. Dan gue suka banget wallpapernya. Menarik ya. Dan tetap klasik-klasik gitu teman-teman. Ada profilan-profilan seperti ini teman-teman. Dan ini dicat tembok aja. Ini juga ada begitu profilan. Cuman ini dia nih, ini kurang enak kan jadinya. Karena ini sama ini besarannya beda. Coba ini besarannya sama, habis itu TV-nya itu agak ke tengah. Mungkin akan lebih enak lagi dipandang. Tapi gue suka nih bagian atasnya, teman-teman bisa lihat plafonnya itu dikasih list-list juga. Tapi diwarnain warna hitam. Dan ini enak, ini keren banget sih. Cerminnya. Memang kalau kita milih interior itu harus pelan-pelan sampai dapat barang-barang yang antik seperti ini. Oke, sekarang kita ke sebelah sini. Di sini ada satu tempat yang dijadiin walk-in closet ya. Dan walk-in closetnya ukurannya besar. Habis itu semuanya dikasih cermin-cermin supaya bisa ngelihat dari atas sampai bawah. Di sini juga ada tempat buat rias teman-teman, dan ini tetap ada profil-profilnya, menarik. Dan profilnya itu dipadu padan sama HPL yang warnanya kayak gini. Jadi kalau teman-teman lagi nyari Pantone warna ini sama HPL ini ketemu bagus banget. Tetap dapat maskulinnya tapi tetap dapat girly-nya. Keren loh. Dari ini ada kacanya, menarik banget sih, ini kaca keren banget ya. Kayak kaca Patri ya. Keren ya. Old school nih. Old school tapi keren jadinya. Keren banget. Menarik ya. Dan ini di sini teman-teman ada cermin juga untuk nutupin kolom, dan cerminnya ini
dia gunain brown mirror. Ada satu ruangan yang belum kelihatan, yaitu kamar mandi yang dipakai buat rame-rame. Menarik, kamar mandinya dikasih satu wallpaper seperti ini. Agak unik juga, ngebikin jadi lebih mewah. Dan ini udah pasti nggak kenapa-napa selama nggak dipegang basah, karena kita mandinya di sebelah sini. Jadi nggak akan kena cipratan air. Dan yang gue suka adalah ini keren banget sih. Frame ini warna emas. Bisa jadi ide juga buat teman-teman yang pengen punya satu partisi kaca di kamar mandi, tapi beda sama yang lain. Ini menarik, cuman sayangnya di sini belum ada rain shower. Tapi yang gue suka adalah floor drainnya udah taruh di ujung, walaupun untuk keramiknya bukan favorit kita karena ya ini dia, ini masih kena jamur air. Kalau ini dia pakai homogeneous style tapi ukurannya 25 x 50. Ditaruh ke atas supaya kamar mandi ini kelihatan lebih tinggi dan udah ada exhaust fan-nya. Dan nggak lupa semuanya selalu pakai RC Trap seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Richard dari Sumarekon Mutiara Makassar. Nah kita mau nanya-nanya, cuman ya sekarang lagi zaman COVID, masih belum selesai teman-teman. Jadi gue tetap pakai masker, kalau Pak Richard jangan. Tapi ini kita udah agak jauh jaraknya. Ya, kalau Pak Richard supaya nanti kalau teman-teman nanti ketemu di mall bisa nyapa Pak Richard, ya kan? Halo Pak Richard, apa kabar? Halo, selamat datang tim arsitektur nih. Ya. Udah jauh-jauh dari Jakarta ya, udah jumpa datang ke Sumarekon Makassar. Thank you banget ya kan. Tim dari arsitektur udah sering ya di Sumarekon ya. Ya. Nah ini salah satu township kami yang ke-6. Ini luas lahannya sendiri kita 500 hektar. Untuk yang di market ini sendiri pun itu tahap 1 kurang lebih baru 60 hektar pertama. Tapi kita nanti kembangkan itu hampir 500 hektar. Kami sudah memiliki akses tol langsung dari kota Makassar langsung masuk ke kawasan Sumarekon Mutiara Makassar. Gitu. Bisa ada fasilitas-fasilitas lain nggak Pak yang menarik di Waduh. Sumarekon Mutiara Makassar nih? Itu fasilitas sih pertama lokasi ya. Oke, Lokasi ya kan. Nah, lokasi kita kan itu cuma hanya 4 kilo dari Sultan Hasanuddin International Airport. Dari kota Makassar pun itu hanya kurang lebih 15 menit ya dari Jalan AP Veterani. Jadi memudahkan ya dengan ada flyover baru ya, tol layang Veterani itu akses masuk ke dalam Sumarekon pun jauh lebih mudah. Nah, ini kami puji Tuhan ya, diberkahin lah ya. Area kami itu diapit oleh laut dan bukit. Wah, keren Jadi dong. kalau di timur itu tuh kalau bisa dilihat itu ada perbukitan di area Makassar dan sekitarnya. Nah, di sisi barat kami itu ada laut langsung. Tahap 1 kita pun sudah ada beberapa tenan yang bergabung nih Pak. McDonald di depan. McDonald itu sudah beroperasi dari 2020. Berikutnya juga kita ada janji jiwa sudah beroperasi. Belum lama kemarin kami juga sudah meresmikan Sekolah Islam Al-Azhar 68 Sumarekon Mutiara Makassar. Kita lagi pembangunan juga ada Chandra Karya. Chandra Karya, furniture ya? Furniture ya dari Jakarta juga. Nanti juga berikutnya akan ada Mitra 10, ada Mandiri University. Lahan kita pun nanti akan dilewati oleh Trans Sulawesi Pak. Dan kedepannya tahun ini pun kita akan membangun beberapa komersial. Kami akan membangun The Terrace. The Terrace itu kurang lebih 11 hektar. C. Ini akan jadi pusat kuliner. Kita lengkapi dengan danau. Danaunya sendiri itu nanti cukup luas. Jadi area tempat rekreasi, ada taman-tamannya. Nah, nanti di sini akan beberapa tenan F&B, lifestyle tenan itu akan bergabung di The Terrace Culinary Lifestyle. Rencana sih akhir tahun ini kita akan mulai kembangkan dan mulai kita bangun. Oke. Oke. Nah gitu. sekarang kalau kita dengerin fasilitasnya sih kayaknya kalau kita ngomong 1 jam lagi juga belum beres-beres nih. Belum Sama yang di dalam klaster. Belum di dalam klaster-klasternya ya. Iya, jadi setiap klaster itu nanti juga kita nggak lupa ya, seperti itu 24 jam, CCTV, automatic gate. Gate-nya juga kita bikin megah Pak. Ya. Kita bikin megah seperti rumahnya. Nanti di dalam klasternya pun kita lengkapi dengan clubhouse. Oke. Clubhouse-nya itu nggak cuma hanya clubhouse, tapi lengkap dengan swimming pool buat dewasa dan anak-anak, children playground, taman-taman seperti itu. Jadi dimanjakan lah buat penghuninya. Jadi mau party ulang tahun anak juga bisa langsung tinggal jalan kaki gitu kan ya. Mau arisan nggak usah cari lagi tempat lagi gitu. Tinggal langsung ke clubhouse-nya dari klaster itu. Oke, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu pasti masalah duitnya kan Pak? Betul. Nah, kalau untuk rumah yang kita review ini, itu berapa sih harganya? Dan ada cara pembayaran yang mempermudah konsumen nggak? Oh, iya dong. Cara bayarnya sendiri sih sangat fleksibel. Kita mulai ada cash keras, ada bertahap 24 bulan, ada KPR Express, ada DP dicicil gitu. Jadi kalau dia ngambil KPR Express itu bisa dengan hanya sekitar cicilan per bulan 7 juta sampai 8 juta per bulan, itu sudah bisa memiliki the Topaz Session tipe seri. Kalau beli hard cash berapa Pak? Waduh, kalau hard cash, oke. Hard cash pasti kita kasih yang terbaik nih ya. Itu kita start dari 1,1 miliaran. Standarnya seperti di show unit, ya tanpa interior ya. Oke, Pak Richard, makasih banyak ya untuk acaranya Pak ya. Ya, makasih Pak.
Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Ini benar-benar enak banget untuk ukuran meja makan karena kita bisa makan dengan benar. Abis itu di sini masih juga ada apa namanya? Makanan apa sih? Disajiin. Makanan tengah apa namanya? Apaan sih kan? Itu kalau makan di sini ada ayam tuh sebutannya apa? Lauk. Gue udah nge-lag banget bro. Jam 2 pagi gue bangun ini. Hey, ini ada